الذي نحمده ونستعينه ونستغفره في شرور أنفسنا ومن يهده فلا مضل له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولا يعلم hadratul kiram, para ulama, para kiai yang sangat kula hormati lan ingkang kula patuhi fatwa-fatwaipun. Yang terhormat Ketua DJ Bapak Haji Abdul Mu'in SH, yang terhormat Yai Yusuf Abbas SH yang sangat kula hormati, Ketua PAC dan anggota pengurus PAC Kecamatan Pobing dan pengurus ranting yang saya hormati dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah di mana pada malam hari ini jajaran PC melaksanakan turba ke MWC dan praktik se-Kabupaten Mojokerto pada malam hari ini bertepatan di Kecamatan Pobing. Mudah-mudahan apa nanti yang menjadi paparan dari pimpinan cabang NU Kabupaten Mojokerto menjadikan tambah ilmu kita di masa-masa yang akan datang dan bahwa kita nanti yaitu menjadikan ilmu yang barokah manfaat ini di dunia wal akhirah. Amin. Salawat wa salam Allah selalu tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, langsung saja karena banyak uraian langsung saja saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan doa kita yaitu yang dari PJ, kemudian yang ketiga sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua MWC Kecamatan Pobing. Sambutan kedua disampaikan oleh Ketua PJ Kabupaten Mojokerto, dan yang keempat paparan turba yang akan disampaikan oleh pimpinan cabang Kabupaten Mojokerto. Dilanjutkan tanya jawab dipandu oleh pimpinan cabang Kabupaten Mojokerto, dan yang terakhir obrolannya ditutup dengan doa. Para yai, Bapak Ibu hadirin undangan yang sangat berbahagia dan sangat saya hormati, sebelum acara dilanjutkan terlebih dahulu doa buka yang akan dipimpin langsung oleh Yai Yusuf Abbas SH. Beliau pulau semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ ولله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا hajatina hajatil muslimin muslimat hajatil jamaah hadirin khusus hajati tanzimil jamiah wa jamaah hajatil ulama di Kecamatan Pungging. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini zakrak. Gusti Allah. Amin. Secara istilah kartelok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka telah doa kita yang telah disampaikan oleh Yai Muslim. Selanjutnya sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua RWJ Kecamatan Pungging Haji Afan Aijin YPD Budal Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dumateng ingkang kawula hormati
Rais Suriah PCNU Kabupaten Mojokerto Kiai Haji Muslim Abbas ingkang kula hormati Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto Bapak Haji Abdul Wahid Asyam, ingkang kula hormati Sekretaris PCNU Kabupaten Mojokerto Bapak Haji Rodiuddin, sedaya jajaran Suriah PCNU, jajaran Tanfidiyah PCNU, dan sedaya pengurus MBCNU Kecamatan Bukit, wabil khusus dumateng segenap Ketua Ranting NU Rais Suriah NU Ranting se-Kecamatan Bukit yang sampun hadir, Banom NU, lembaga-lembaga NU di wilayah Kecamatan Bukit yang sampun hadir. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalu niki kita sedaya tansah dengan sehat walafiat saged hadir wonten acara turba PCNU Kabupaten Mojokerto dhateng MBC sekaligus Ranting yang bertempat kantor MBCNU Kecamatan Bukit. Sholawat wassalam senantiasa tercurahkan dumateng Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, malam hari ini adalah malam yang sungguh istimewa bagi kita semua karena sudah hampir 1 tahun lebih, 1 tahun, 1,5 tahun, hampir 2 tahun kita tidak pernah bertemu langsung dengan jajaran PCNU baik Suriah maupun Tanfidiyah. Hari ini adalah yang pertama MBCNU dan Ranting bertemu langsung dengan pengurus PCNU yang sudah resmi dilantik oleh PBNU. Oleh sebab itu, monggo panjenengan semuanya nanti bisa menyampaikan pesan-pesan atau apapun yang berkenaan dengan KNU-an atau isu-isu terkini, ya. Tentunya panjenengan sudah mengikuti media sosial apa yang terjadi hari ini tentang NU, apa yang terjadi hari ini tentang komposisi di PCNU, program-programnya. Nanti panjenengan ikuti, panjenengan nanti bisa berinteraksi, menyampaikan pesan dari Ranting seperti apa, dari MBCNU seperti apa. Makaten para hadirin, malam hari ini kita sudah mengundang sekitar 100 undangan bagi pengurus Ranting, Tanfid dan Suriah, lembaga pengurus MBCNU dan partner-partner. Alhamdulillah sampun separuh lebih hadir, artinya bahwa turba PCNU malam hari ini sudah layak memenuhi standar rapat yang telah direncanakan oleh PCNU. Bahkan para hadirin, matur suwun tahu panjenengan sedaya pun kuwatir mangke sahabat rapat langsung matur niku enten soto nggih, soto nggih. Jadi kulurane dekekan mawon kalau bener, tapi mantuke mangke mau soto nggih. Nggih. Makaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih Ketua BC Kecamatan Bukit, dan selanjutnya sambutan dari Ketua BC NU Bapak Haji Abdul Wahid Asyam, Wekdal Subah Pulau Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Kira memang didik ini tuh, oh begitu.
duduk doa insyaallah. Kiai Sabirin dan kenalan ini ada wakil ketua Kiai Marzuki, ini Moroh sekretaris Mbah Robikin dan wakil sekretaris ada Mas Guru Ketua MPC Murgi yang saya hormati dan jajaran MPC sebelumnya, ketua-ketua ranting se-Kecamatan Buging, ketua warga MPC Buging, ketua Benong se-MPC Buging, dan muslimat Mataya Ansor Jum'u semua juga. Berarti ada Isnu, ada Guru hadir. Isnu hadir. Pak Berusa, kalian hadir lagi ada Pak Berusa di Jakman, Cikiran, Kisari, di semua alhamdulillah. Pak Kernusa ketua Para kiai yang saya hormati, merajai wilayah. alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga malam ini kita masih diberikan sehat lahir maupun batin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini cabang satu yang empat sehari 2 kali. Kemarin praktek Karena mulai kurang Tur kali ini bukan sekedar kunjungan, bukan sekedar silaturahmi, tetapi ini adalah bentuk komitmen kita. Ini adalah konsolidasi organisasi untuk kepentingan kita bersama, dan cabang akan menyampaikan program-program melalui wakil Surya dari Buging untuk asing ini. Ada masalah untuk lain. Apa gitu? Sama apa gitu? Sungai mana? Cabang untuk berbersih juga nanti juga ke ranting, nanti juga sakit dan keluarga. Yang penting keluarga ini siapa dan keluarga ini yaitu ranting dan keluarga. Keluarga kita itu tidak berjarak dengan sama hubungan ini partai itu duluan. Tapi kalau kita mengadakan pengajian dasar orang dan bukan hubungan seperti ini yang pernah beda partai. Karena itu insya Allah
termasuk kepada mudik agar perpecahan di warga khususnya yang paling bawah ini tidak sampai terus menerus. Dan nanti kita coba karena harlah ini adalah satu abad untuk tahun Masehi, maka mungkin program kita akan rencana beberapa kali akan pengerahan massa. Kita coba pengerahan massa nanti pugging ini bisa berapa kita akan tunjukkan bahwa NU itu besar. Jadi nanti pengajian umum kita carikan yang moderator yang mungkin kita tanya ke dia nanti siapa yang ini. Kalau saya dulu ya Anwar Iskandar, coba nanti saya bisa ketemu di sana, atau mungkin misalnya ke Sisdam, tapi agak sulit waktunya. Jadi biar warga NU Mojokerto turun di Gorbusari nanti kita misalkan saya ingin tunjukkan warga Mojokerto itu bahkan bukan ribuan, jutaan. Itu tentang tujuan kita coba nanti disampaikan oleh sekretaris Garansi. Saya disampaikan dari sambutan dari MBC bahwa kultur yang di atas maunya ada yang saya tekankan itu. Saya tekankan sekali lagi, kita nggak usah ikut-ikut yang kultur di atas. Kita tinggal berdoa aja agar NU ini bisa selamat, NU makin jaya setelah satu abad ini. Tentu di Allah biasanya habis dinamika seperti ini akan dimaju. Jadi ini dunia di organisasi seperti ini bukan di NU aja, di sebelah juga saya bahkan sangat pengadilan, cuma mereka lebih rapi. Yaitu saya berharap warga NU tinggal berdoa aja, nggak usah ikut-ikut orang di atas. Di sana sudah ada ribuan biaya kos di Musasar aja itu saya pernah hitung 36 biaya Indonesia biaya kos. Ini tadi yang turun Musasar di Surianya pun 35 ditambah Roes amnya itu satu jadi sama 36. Beliau saya kira lebih ahli, kita nggak usah ikut campur, kecuali kalau yang polemik masalah itu di MBC maka gampang harus turun. Tapi karena di atas sudah kita berdoa aja. Jadi tolong nanti tidak tanya tentang itu. Kalau mau tanya saya nggak bisa jawab. Tapi kalau paksa ingin ya perorangan nanti nggak secara umum. Sepakat nih. Jadi tidak bahas. Untuk kita konsentrasi kepada program kita, program hasil usul kemarin bisa dibutuhkan dibagi itu nanti yang enggak. Kemudian yang penting kita di NU ini adalah untuk mengabdi untuk mandiri berkah. Jadi kita harus utamakan kepentingan jamiah daripada kepentingan pribadi. Itu yang saya rasakan. Kemudian tentang sedikit gambaran dijelaskan oleh sekretaris, saya secara umum aja bahwa yang pertama tentang BPJS yang dulu ditanggung oleh Sakinah melalui PJNU, 4 orang dari MBC, Rohis, Katib, kemudian ketua sekretaris. Ini ada usulan ditambah 5 bendahara. Yang diranting itu dulu cuma 1 ketua aja, ini ditambah Rois dan ketua 2. Namun sekarang ini kalau itu dijumlah ya paling 700 sekian, 600 700. Sekarang ini datanya 1000 lebih.
sakinah itu harus membayar sekitar 60 sampai 70 juta. Karena memang kelas 2. Nah, karena data itu tidak valid, ini sudah sebulan lebih, hampir 2 bulan itu PC minta kepada RBC agar memberikan data-data karena ada rencana untuk di bahasanya pemutihan. Karena data nggak valid maka di moratorium. Tapi sampai sekarang data belum masuk, ada yang masuk tapi belum lengkap. Karena yang didapatkan melalui BPJS ini oleh BPJS dianggap sebagai perusahaan, dianggap karyawan. Jadi nggak bisa kalau karyawan itu satu keluar itu persyaratannya banyak, selain pernyataan macam-macam, karena supaya tidak kalau untuk perusahaan tidak sewenang-wenang memecat karyawan. Jadi dianggap begitu. Oleh karena ini dianggap karyawan, maka berlakunya BPJS ini adalah bisa untuk satu keluarga. Jadi untuk suami istri dan 3 anak yang usianya masih di bawah 23 tahun. Oleh karena itu saya mohon segera untuk memberikan data. Kemudian yang kira-kira kurang 1-2 bulan ini mau operasi dan mungkin sudah 2 kali akan bisa nyalon lagi, lebih baik nggak usah dimasukkan data itu. Saya kalau nanti sudah masuk 1 bulan keluar dari BPJS susah itu, lagi keluarnya susah. Tapi kalau nambah bisa, nambah gampang karena tadi dianggap perusahaan, kalau mengeluarkan susah. Jadi karena mengeluarkan susah, daftar-daftar yang itu banyak karena sebagian sudah tidak lagi menjabat, sudah ganti, tapi masih terus terdaftar. Yang kedua tentang BPJS tenaga kerja, ini dulu dari guru TPQ sampai 1000 lebih guru TPQ ini juga sudah tidak valid lagi karena banyak yang mungkin sudah tidak ngajar, mungkin sudah pindah, sekarang masih dibayar oleh sakinah. Itu tentang BPJS. Kemudian tentang yang kita rencana pengadaan mobil operasional, ini memang pernah kita bahas di harian Tanbin. Dulu itu rencana kita dari masing-masing MWC ini ada subsidi yang dulu dari SAO Sakinah itu untuk MWC 12,5 juta, untuk ranting 2,5 juta. Itu tahun kemarin diberikan 2 kali 1 juta. Saya pernah tanya ranting salah satu MWC itu kemudian untuk apa yang 1 juta? Ya nggak jelas itu, mungkin habis buat makan bakso dulu ya habis. Oleh karena itu, pertama karena memang amanah operasi kemarin di komisi rekomendasi ini mengamanatkan bahwa periode ini diupayakan bisa ada pengadaan mobil. Itu rencana kita masih nanti kalau sepakat ranting-ranting diberikan mobil itu kita akan nyicil. Kita cari bagaimana bisa nyicilnya tiap tahun. Nah, setelah itu saya dapat angin segar dari kepengurusan, ya salah satu kepengurusan di Pergub itu menyampaikan bahwa kita usahakan aja ada dari Sakinah ada apa. Bahkan kita disuruh mengajukan suratnya itu adalah surat CSR-nya Sakinah. Surat belum, kita tadi itu surat mana suratnya, nanti kita bahas. Suratnya belum sampai, kemudian bisa buat surat dibahas di harian Suriah,
masih benar, dilakukan Pak. tunggu nanti rapat Segel ke hasil yang terpilih mungkin dengan Ibu campur Ibu. sekalian. Jadi doakan kalau ini bisa berhasil, Kayaknya oleh dulu maka rangkaian dari jamnya. MBC ranting Mantap. tidak perlu lagi untuk nyicil dan kendaraan ini. Kenapa kita harus adakan yang pertama, kita mau ekonomi ini ya sudah jelas di depan mata. Ini nutrisi itu dulu dijaga Sudarso, tetapi sekian tahun vakum, bahkan saham-saham yang milik NU, milik warga NU ini masih macet. Ini nanti kalau nilainya nggak seberapa karena per ini 5 juta saham itu, nanti kita upayakan itu bisa dibeli oleh BCNU dan kemudian saham mayoritas, saham terbesar kalau perlu sampai 90%, 100% dengan NU, maka kita bisa produksi sendiri, maka marketingnya adalah MBC dan Rating. Jadi kendaraan itu nanti untuk bukan miliknya MBC, tetapi itu termasuk Rating untuk operasional. Saya berkeinginan bahwa keuntungan air nutrisi itu yang paling besar adalah dari MBC. Jadi kalau misalnya 5 itu yang 3 MBC, yang 2 cabang. Jadi biar yang lebih banyak karena yang memasarkan adalah MBC. Saya yakin karena kita kalau air itu kita menang pasar sebenarnya. Kemudian yang kedua tentang BMT sedang digodok oleh tim. Ini nanti kalau memang itu sudah bisa kita jalankan dengan operasi. Ini niatan kita tidak semata-mata cari profil, itu bisa untuk menolong warga kita yang membutuhkan, yang usaha-usaha kecil bisa membutuhkan. Dan itu di masing-masing MBC ada kas, jadi ada kantor MBC, kemudian hubungannya 2 hari sekali, 3 hari sekali itu sekaligus dengan urusan air minum tadi pernah butuh kendaraan agar tidak cabang yang selama ini ada 9 kalau nggak salah atau 10 MBC yang sudah biasanya jalan. Ini sedang dibahas oleh tim tentang BMT. Jadi kendaraan itu adalah bukan sekedar untuk pajangan biar punya, tetapi nanti proses betul-betul ada supirnya yang betul yang ngerti untuk sekaligus administrasinya tentang pemasaran untuk air dan sekaligus bisa membawa karyawan BMT yang ada di MBC. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan secara rinci. Kemudian berikutnya tentang perwakapan. Ini sampai saat ini masih ditunggu oleh BPN yang kemarin itu beliau masih ditunggu terus. Jadi dulu badannya sampai Oktober, tapi ini terus nanti pokoknya Desember itu ada penyerahan. Kita kemarin yang diserahkan sudah 130 lebih. Ini saya mohon kepada MWC Ranting, kemudian sahabat anak Ranting, agar masjid-masjid, langgar ataupun tempat pendidikan yang belum wakaf atau wakafnya dulu masih nadir umum, ini kalau bisa dirubah dengan BPN, nadir umum. Karena kalau masjid itu masih wakaf umum, itu nggak akan hilang masjid, tetap masjid karena sudah wakaf. Biasanya Pak Lurah katakan, ya ini sudah masjid, nggak mungkin hilang. Betul, masjidnya nggak hilang kalau itu wakaf bisa wakaf. Tetapi yang menempati akan beda. Jadi kalau itu sudah BPN itu, maka selamanya ditempati oleh NU. Tapi kalau itu nanti tidak ada sama NU, bisa aja berikutnya yang berpuasa ini
di luar NU bisa saja itu masih direbut karena wakafnya wakaf umum. Kemudian yang pecah, kalau yang tadi yang wakaf BPN itu gratis nih, jadi BPN sudah nyampaikan gratis sudah. Kalau ada pecah misalnya 1.000 yang 500 untuk musola, 500 tak diwakafkan, ini ada biaya, tapi biayanya sudah disediakan. Jadi karena ada biaya seperti itu, waktu itu kalau BPN ke rumah minta daftar ke bupati, ngajak dengan Kemenang, dengan Kejaksaan, akhirnya ketemu Pak Bupati Saudi, kebutuhan keseluruhan menurut hitungan BPN sekitar 300 lebih. Oleh Pak Bupati dianggarkan APBD 400, sampai sekarang belum terpakai, masih utuh di BWI uang 400 itu. Ini pubbing yang belum ada yang pecah, belum diurus, kemudian ada yang masalah-masalah yang ini. Tolong segera hubungi cabang, jangan lupa siapa aja nanti agar kita bantu. Karena BPN-nya bukan orang Islam, bukan NU, sangat bantu. Namanya Matius, tapi senang kepada NU. Jadi sering di rumah, sering ajak saya itu urusan BPN. Kalau ada yang masalah dengan BPN, nggak apa-apa nanti lewat saya. Kemudian berikutnya tentang program PDBKNU, ini kita akan adakan di setiap MPC, jadi minimal cabang adakan 18 kali. Kalau kemarin yang pertama itu mengusulkan massal, jadi karena belum pelantikan lebih ditolak karena BP tidak mengatakan yang tanggung siapa kalau masalah adakan karena kita belum SK. Jadi kalau dengar lagi ada PDKP di luar, mungkin nggak usah ikut karena pemerintah tetap mengadakan cabang. Kemudian untuk PKPNU, PMKNU minimal sekali ketika cabang yang akan adakan setelah PDKPNU selesai, maka cabang akan mengadakan PMKNU. Kemudian tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disediakan, cuma saya sedikit saya sampaikan tentang pasal 51 tentang rangkap jabatan. Saya mohon tidak ada yang rangkap jabatan. Ini sesuai di MPC, rangkap danom, rangkap lembaga. Ini memang larangan jabatan, biasanya yang paling di bawah ini paling banyak karena memang kadang-kadang ranting aja nggak ada yang mudah diranting, sudah jadi ranting masih kadang-kadang rangkap ansor. Kalau bisa ini agar kader-kader kita makin banyak, makin budaya, maka diusahakan tidak ada jabatan. Ini yang WC yang merangkap di cabang sudah banyak yang mundur, dan aturannya itu di pasal 48 tentang surya, 49 tentang tampil. Satu, apabila ketua satu ketua umum ini halangan tetap, maka ini otomatis menjadi PRT adalah bawahannya, jadi urut kaca. Kalau itu tidak perlu ada pleno, itu otomatis nanti tinggal merapatkan. Artinya rapat itu hanya memperkenalkan, bukan pleno untuk otot-ototan bahwa harus ini, tidak. Sama di pasal 46 tentang surya gitu. Jadi kalau suryanya tetap, maka langsung bawahnya itu. Kalau ketua umumnya atau profesnya nggak ada, wakilnya juga sama halangan, maka itu baru pleno untuk menentukan siapa. Tapi kalau masih yang ketuanya ini aja, saya buka di pasal
pleno, cuma tetap rapat perkenalan, kemudian dilakukan kerjasama. Tidak perlu ada SK lagi, nggak ada SK 2 kali. SK itu 2 kali kalau misalnya kepaksa pleno nggak usah jalan buntu, ya harus kongresi luar biasa. Itu hasil kongresi, maka itu ada SK. Itu barangkali saya berharap program ini kita dukung bersama, kita kompak. Kalau kita kompak maka program ini akan berjalan. Kemudian kita yang penting sekarang ini tidak lagi mencari siapa yang berperan, tapi bagaimana kita semua bisa berperan. Itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Ketua PJ